Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. adik semuanya. Warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin ya. Kita masih diberi rezeki berupa kesehatan ya. Kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini yakni ya fisika dasar 2. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi pertemuan ke-7 yakni kapasitor. Jadi ini kita masih tetap membahas tentang sebuah kapasitor ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita kapasitornya lebih kepada sirkuit ya atau rangkaian kapasitor ya. Jadi kenapa kita perlu ini merangkai ya untuk kapasitor itu ya. Jadi sebuah rangkaian terdiri dari beberapa kapasitor ya. Yang pertama karena memang, di pasaran itu kapasitansi kapasitornya ya, tidak selalu sama dengan yang kita inginkan ya. Nah ini contohnya. Ya misalkan kita ingin, mendesain sebuah elektronik ya, elektronik sirkuit atau rangkaian elektronik. Tapi di sana eee, misalkan kita membutuhkan, berapa 5 mikrofarad ya, atau 3 mikrofarad, atau 10 mikrofarad. Tapi di pasaran itu nggak ada yang segitu ya. Tapi, adanya sekitar misalkan 1 mikrofarad, eee, otomatis kita harus merangkainya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, bagaimana merangkai kapasitor tersebut hingga, menghasilkan nilai kapasitor total yang kita inginkan ya. Nah jadi, apa namanya, ya ini, bagaimana cara mendapatkan kapasitansi yang diinginkan ya, pasar itu tidak ada. Ya ini dengan cara merangkai, seperti saya jelaskan tadi ya. Nah lalu, rangkaian, sejumlah kapasitor itu akan menghasilkan kapasitansi total yang berbeda ya, dengan kapasitansi kapasitor-kapasitor yang awal ya. Ya maksudnya yang kita punya. Tadi misalkan ada 1 mikrofarad kita punya 5, tapi kan tergantung kita mau, rangkaiannya adalah paralel atau seri ya, tergantung yang kita inginkan. Nah, secara umum, rangkaian kapasitor ini dapat dikelompokkan atas 2 bagian besar ya, maksudnya kita bisa mendesain ya, merangkai kapasitor ini ya, ya ini bisa seri dan paralel ya. Nah, Nah, rangkaian-rangkaian kapasitor yang lain ini dapat dipandang sebagai rangkaian seri dan paralel ya. Intinya, kita pada hari ini akan merangkai ya, sebuah kapasitor, entah itu seri ataupun, paralel ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk rangkaian yang disusun seri, nah maka yang perlu diperhatikan bahwa muatan pada kapasitor itu adalah sama. Jadi, rangkaian seri ya. Jadi kita ini sebenarnya kalau belajar itu perlu, melihat polanya ya. Jadi pola itu sangat penting sekali. Misalkan di sini ya,
kapasitor seri ya. Nah, kapasitor seri ya. Nah, kapasitor seri ini yang perlu diperhatikan satu, Q-nya ya. Jadi muatan pada kapasitor satu, muatan pada kapasitor 2, muatan pada kapasitor 3 sampai sejumlah kapasitor itu muatannya adalah sama. Oke ya, jadi muatannya itu adalah sama. Nah, ini untuk kapasitornya ya. Lalu bagaimana tegangannya? Nah, kalau untuk tegangannya itu di jumlah ya. Jadi tegangan total ya pada kapasitor itu adalah di jumlah. Nah, misalkan ada 3 ya. Nah, sampai Vn. Artinya sama dengan sigma I sama dengan 1 N VI ya, summing. Kalau ini kan cuman apa, modelnya saja ya. Nah, and the last, yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu, apa, hubungannya itu adalah tegangan, apa, muatan dan kapasitansinya itu sama dengan yang seperti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi V itu ya, apa namanya, Q per C. Nah, tinggal kalau kita mau mencari V1 maka apa, muatan Q1 per C1. Nah, hanya saja kalau muatan untuk seri Q-nya itu sama, jadi Q per C1 ya. Lalu yang V2 itu sama ya, jadi Q2 per C2. Namun Q2, Q1 itu sama, jadi Q per C2. Nah, kalau kita mau mencari hubungannya apa, rasio ya, misalkan kita mau mencari rasio tegangan kapasitor dan 1 dan 2 contohnya ya, misalkan begini. Ini kan V1 sama dengan Q per C1 ya. Nah, berarti Q sama dengan V1 C1. Ini juga ya V2 sama dengan apa, Q per C2 ya. Q sama dengan V2 kali C2. Maka kita dapatkan, kita gabungkan ya, substitusi ya. Maka apa? V1 C1 sama dengan V2 C2. Nah, lalu rasionya berarti apa? V1 per V2 sama dengan C2 per C1. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan Anda disuruh mencari nilai kapasitansinya ya. Ya, sebagai contoh misalkan, apa namanya, diketahui contohnya ya, diketahui, eee, V1-nya itu sama dengan berapa ya, berapa enaknya? Ya misalkan, 12 volt lah ya. Lalu, kita ketahui C1-nya itu sama dengan berapa? Eee, li 15 lah ya, 15 nanofarad, contohnya saja ya. Nah, ini misalkan untuk rangkaian seri ya. Nah, lalu, diketahui juga apa, V2-nya itu sama dengan misalkan 15 volt ya, contoh saja ini ya. Nah, maka ditanya ya, ditanya C2-nya, tapi dalam, rangkaian seri ya, ya. Jadi ini dalam rangkaian seri ya. Jadi kita punya 2 kapasitor ya. Kita punya 2 kapasitor gini ya contohnya. Ya sini ada V1 ada V2. Nah, ada C1 dan C2 ya. Nah, lalu gimana cara nyarinya C2? Ya tinggal ini aja ya, V1 per V2 sama dengan
C2 per C1 ya. Maka bisa kita lihat C2-nya berarti apa? V1 per V2 kali C1 ya. Berarti C2-nya berapa? 12 dibagi 15 kali 15 nanofarad. Nah, C2-nya berapa? Ayo coba ada yang ini bisa menghitung berapa? Itu kan tinggal dicoret aja ya Pak, jadinya 12. Ya, 12 nanofarad. Nah, ini contohnya ya, kalau misalkan dalam sebuah rangkaian seri diketahui tegangan, terus apa masing-masing tegangan diketahui ya, terus salah satu kapasitor diketahui dan kita disuruh mencari nilai kapasitor yang lain ya. Nah, eh ini adalah rangkaian seri, jadi sudah paham ya, ada di semuanya ya. Oke, misalkan kita memiliki rangkaian kapasitor ini lagi ya, kita ketahui lagi ya. Misalkan, oke ini soal yang pertama ya, soal yang kedua, misalkan diketahui kapasitor 1 ini V1-nya ya diketahui oke V1-nya sama dengan 15 lah ya, 15 nanofarad. Oke, V1-nya 12 volt misalkan ya, lalu oke gini aja ya. Diketahui dua kapasitor itu mempunyai muatan yang sama, yakni sebesar 15 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya misalkan. Nah, dan apa namanya kapasitansinya ya kapasitansi satunya itu misalkan 15 nanofarad, lalu kapasitansi C2-nya 12 nanofarad, maka ditanya yang A misalkan V total ya. Nah, V total, lalu yang B itu ditanya V1 dan V2 ya saling berhubungan ya. Oke, ada yang punya ide ya? Silakan. Jadi ini ya, saya yang pertama polanya yang harus kalian pegang itu satu, itu Q1. Q1, Q2, Q3, Qn itu sama. Oke, yang kedua V-nya itu tinggal di total seri ya, V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Yang ketiga itu seperti biasa, seperti pertemuan kemarin ya. Jadi hubungan antara tegangan, muatan dan kapasitor itu sama. Ya, ini apa? V sama dengan Q per C. Hanya saja di sini Q-nya sama ya. Oke, ada yang sudah ini apa namanya? Ada yang sudah dapatkan berapa?
Oke. Ya, oke. Ada yang V1-nya 1 kali 10 pangkat min 6. kecil ya. Oke. Ini 2, maksudnya untuk soal nomor 2 ya. 1. Oke, ini jawaban nomor 2 ya. Ke sini. Ini ke sini ya. Oke, yang kedua. V1 ya. Jadi kita hitung V1-nya dan V2-nya ya. Dan V total. Oke. Dan V total ya. V1-nya Q per C1 ya. Q per C1 ini Q per C2 ya. 15 10 pangkat min 6 bagi 15 kali 10 pangkat min 9 ya. Yang ini 15 kali 10 pangkat min 6 bagi 12 kali 10 pangkat min 9. Yang berarti ini 1 kilowatt ya. Iya kan? 10 pangkat 3 kan ya. 10 pangkat 9 kurangi 10 pangkat min 6. Kalau dikali ya berarti 9 kurangi 6 3 ya. 15 bagi 15 1, berarti 1 kilowatt ya. Yang V2-nya 1,25. oke, 1,25 kilowatt ya. 1,25 kilowatt. Nah, artinya V totalnya itu adalah 1 plus 1,25 ya. Sama dengan 2,25 kilowatt. Oke. Sangat-sangat mudah sekali ya. Nanti oh iya, jangan lupa ya, hari ini ada kuis kan ya. Kemarin hari Senin, kalau tidak salah saya sudah sudah mengingatkan ya, bahwa hari ini kita akan ada kuis dan kuisnya tentang kapasitor ya. Oke. So, belajar. Ya saya hanya ingin berpesan pada adik-adik semuanya ya, adik-adik semuanya ini masih muda. Umur prodi dan apa, kan adalah investasi ya. Iya, kayaknya internetnya terputus tadi ya. Sekarang udah jelas lagi nggak ini suara saya? Sudah, Pak. Oke, ya kita belajar dengan keterbatasan ya. Mudah-mudahan wabah cepat berakhir dan bisa offline ya. Kuliahnya ya, luring ya, istilahnya luring. Oke, ya itu tadi kembali yang tadi ya saya berpesan pada adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya ini masih muda ya, jadi masih muda dan eee, harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Manjada wajada ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan meraih apa yang dia inginkan. Nah ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya sudah ada sekitar baik sebagai supervisor dan co-supervisor ya, itu sudah sekitar 32 mahasiswa ya, alhamdulillah. Jadi sudah berapa yang lulus ya, 12 tambah 7, 19. Alhamdulillah ya.
Udah 19 yang lulus ya, dan semester ini mungkin ada 13. Jadi ya saya sangat senang sekali ya mereka kerja keras untuk skripsi dan akhirnya lulus, dan juga ada yang dapat kerja. Bayangkan ya di musim pandemi mereka etos kerjanya sangat biasa sekali dan diterima kerja. Ya itu pesan saya kepada adik semuanya ya. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang karena itu adalah investasi. Karena yang kuliah, adik-adik semua mau kuliah dimanapun, yang penting adalah membentuk portofolio. Nah, portofolio adik-adik semuanya ini dibangun sejak kuliah ya, mulai dari hard skill, akademik, IPK harus bagus kalau bisa ya, karena minimal 3 ya biasanya. Dan yang kedua soft skill ya. Nah, soft skill-nya ini tolong digenjot ya. Ya banyak workshop, magang, sama apalagi organisasi ya, terutama magang. Kalau bisa Anda adik semuanya buru magang. Nanti kalau nggak salah semester 5 ya, semester 5 atau semester berapa? Itu ada magang. Ya itu saja pesan saya ya. Pendidikan adalah investasi masa depan. Jadi saya pesan sama adik semuanya, jangan jangan main-main dengan masa depan. Kuliah yang rajin ya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini kapasitor seri hanya 3 yang perlu adik-adik ketahui. Ya, yang pasti Q-nya sama, V-nya adalah total ya, V1 plus V2. Nah, kalau yang ketiga kan tinggal hubungan antara tegangan, muatan dan kapasitansinya itu sendiri ya. Nah, ini untuk kapasitor penggantinya ya. Nah, kalau untuk kapasitor penggantinya ya ini. Ini V total dan C total ya. Nah, tadi kan kita belum ada ya. Nah, ini sama ya. Nah, maka diperoleh seperti ini dan hubungannya seperti ini ya. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Di sini misalkan ada untuk kapasitor seri ya, kapasitor seri itu 1 untuk kapasitor seri itu yang pertama tadi Q-nya sama ya, Q1, Q2, Q3 hingga Qn. Terus sama dengan Q. Yang kedua itu V-nya ya, tegangan totalnya adalah V1 plus V2 ya. Dan ini V total ini kan V1 plus V2, ini pun bisa didekati dengan persamaan VQ plus C. Ya artinya ini V total dan C total ya. Oke, yang ketiga, nah ini untuk mencari kapasitansi pengganti ya. Oke, saya tulis saja ya, kapasitansi pengganti atau total ya, atau total itu 1/C sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Oke, sekarang kita coba latihan soal ya, diketahui. Kita punya sebuah kapasitor ya. Nah, oke, kapasitornya masih gini dulu lah ya. Oke, kapasitornya ya. Ini misalkan ya, Q-nya itu adalah sama ya, 15 picofarad ya contohnya. Terus C-nya itu kita
misalkan apa namanya, C1, C2, C3, C4 dan oh ini ada 4 ya. Oke, 4 dulu lah. C1-nya misalkan 12 nanofarad, lalu ini apa? Oh, oke. Ini 5 nanofarad ya, misalkan terus ini 3 nanofarad, 4 nanofarad contohnya ya. Lalu ditanya adalah A, V1, V2, V3, V4, oke. Yang B ditanya lagi adalah V total, C kapasitansi total ya, kapasitansi pengganti lah ya. Ya kapasitansi total lah ya. Oke. Oke silakan kita ini ya, coba ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Ya kalau V1, V2, V3, V4-nya udah jelas ya. V1, V2, kita selesaikan satu-satu ya, biar tidak mepet. Oke, V1 sama dengan 15 ya. Ini 15 kali 10 pangkat piko. Piko itu min 12 ya. Bagi 12 kali 10 pangkat min. Oke, kalau piko terlalu kecil ya. Ini min 9 ya. Oke, mikrokolom lah ya. Mikrokolom berarti mikro itu minus 6 ya. Oke, berapa? V2-nya sama ya. 15 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 ya. Kali 10 pangkat min 9. V3-nya juga ada 15 kali 10 pangkat min 6 bagi 3 kali 10 pangkat min 9. V4-nya 15 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 9. Oke ya. Nah, untuk V totalnya yang B ya, ini yang A ya. Untuk yang B, V totalnya ya gampang ya. V1 plus V2 plus V3. V3 plus V4. Oke, tolong dibantu saya ya. Yang C, kapasitansi totalnya berarti bagaimana? Ya sama dengan 1 per C sama dengan 1 per C1. 12 ya, ditambah 1 per 5. Ditambah 1/3 tambah 1/4. Nah, ini oke, paling aman dikali semua ya. Ya, paling aman dikali semua lah. 12 kali 5 kali 3 kali 4. Sebenarnya 60 nggak tahu 60 ini 60 kayaknya bisa ya. Kalau kita mau kayak yang 60. Nah, saya itu lihat dulu ya. 60 bagi 12 bisa, bagi 3 pasti, bagi 4 50. Oke, berarti paling ini kita bisa ambil 60 ya. 60 bagi 12 5 ya. 60 bagi 5 12, 60 bagi 3 berapa? 20 ya. 60 bagi 4 15.
15 ya. Nah, ini berarti sama dengan berapa? Lima dua ya per 60. Berarti C-nya sama dengan 60 per 52 ya. Jika saya ada yang salah, tolong dibetulkan ya. Sama dengan 1,15 nanofarad. Oke, yang ini berapa V1-nya? Ada yang sudah dapat? 1,25. Berapa? 1,25. ya. Kafe lah, kilowatt ya. Ini 3. Ini 5. Ini 3,75. 3, berapa? 75. 75 kan kafe ya. Nah, totalnya tinggal di jumlah 1,25 tambah 3 tambah 5 tambah 3,75. Berapa ini? 13. Berapa? 13. Iya, 13 pas. pas. Wah, Iya, Pak. pas. Harga pas ya. Oke. Ya, ini untuk kapasitor seri. Kalau ada yang tanyakan silakan ya. Sebelum masuk selanjutnya kan kita masih ada yang paralel. Jadi saya rasa untuk seri ya harusnya menguasai ya adik-adik semuanya ya. Oke. Oke ya. Kalau mau ya. Saya ini untuk video pembelajarannya saya masih pelan-pelan ya. Saya upload ke YouTube. Sudah ada beberapa yang linknya kan bisa cari ya. Mungkin Mas Ivan masih punya ya linknya. Ada karena ya memang 2 minggu kemarin saya nggak sempat dan minggu ini saya sempatkan untuk editing dan saya upload di YouTube. Ya ada misalkan ada yang ngomong bisa diputar kembali ya. Oke. Nah, lanjutkan ya. Oke, clear ya untuk seri ya, pasti bisa. Nah, kalau bisa nanti ujian harus bisa ya. Nah, ini diketahui 3 kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 226,8 nanofarad dan mempunyai muatan masing-masing 1,5 mikrocoulomb. Jika kapasitor dihubungkan seri maka hitunglah tegangan masing-masing kapasitor. Nah, udah tahu ya. Adik semuanya ya. Berapa nilainya? Yang pasti kalau kapasitansinya sama, tegangan masing-masing pasti sama nggak? Sama ya. Pastikan tegangan masing-masing ya. Yang A ya pasti V1 ya 1,5 pangkat min 6 bagi 226,8 10 pangkat min 12. Ya kita bisa lihat V2 pasti sama juga ya. Karena apa? Sama. Ya karena nilai kapasitornya sama. Ya kan? Oke, yang B ya kalau tegangan udah tahu ya. V1 plus V2 plus V3. Karena
karena V1, V2, V3-nya kita lihat sama, ya tinggal kali aja ya, V-nya sama dengan 3 kali V1. Dan kapasitansi totalnya yang C itu ya sama ya, 1/226,8 tambah 1/8 tambah 6,8. Jadinya gimana? Jadinya 226,8 dibagi 3 ya. Nanofarad. Ya kan? Dibagi 3 kan? Kan ini bagi ini 1, 1, 3 ya. Oke, berarti V-nya sama 3 kali V1 ya. Kapasitansi totalnya kita dapatkan 75,6 nanofarad ya. Lalu apa namanya, untuk tegangannya 1,5 dibagi 226,8. Oke. Oh 10 ya, 10 itu min 9 ya. Bukan min 12. Ini min 9 ya. Oke, min 9 berarti 3 ya, ini dibagi ini sekitar 0,006 ya. Jadi 1, 2, 3 ya, sekitar 6,6. Ya, 6,6 volt. 6,6 volt ya. Berarti 3 kali 6,6 ya. Sama dengan 19,8 volt. Ya. Oke, seperti ini jawabannya. Ada yang ditanyakan? Ya, intinya sudah. Saya mau nanya, Pak. Kenapa? Saya mau nanya. Ya, silakan. Kenapa total itu disebutnya pengganti, Pak? Konsepnya itu bagaimana? Oh, maksudnya gini, tegangan apa? Semuanya itu berapa gitu ya? Enggak, maksud saya kenapa itu dinamakan jadi pengganti gitu, bahwa total itu tegangan pengganti itu ya tegangan total gitu, Pak. Ya, maksudnya kan gini, ini seolah-olah kayak apa ya, kayak kapasitor bank, tahu? Jadi seolah-olah ini sebuah bank kapasitor ya, yang terdiri dari beberapa apa namanya, kapasitor itu, terus tegangannya berapa? Ya penggantinya. Tapi lebih baik ya saya menggunakan total ya. Iya, Pak, kadang bingung, Pak, kalau diminta Heeh. pengganti, Pak. Iya, tapi gini aja, kalau misalkan ada soal seperti itu ya bilang aja bahwa ini tegangan pengganti itu adalah tegangan total ya. Ya ada ini semester ini ada sih mahasiswa saya mengambil ini ya, kapasitor bank. Jadi kapasitor bank itu adalah apa, sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa kapasitor ya. Tapi itu untuk apa, untuk memperbaiki kualitas tegangan di mana itu sistem distribusi ya, jaring distribusi. Dengan penempatannya itu kita perhatikan voltage stability index. Nah, itu contohnya. Ya, ini aplikasinya contohnya ya, kapasitor di tenaga listrik ya. Ada juga yang pakai SVC ya, static var kompensator. Nah, itu terdiri dari induktor dan kapasitor ya. Itu nanti adik dapat mungkin dapat di mata kuliah elektronika deh ya, pengantarnya nanti masih jauh semester
6, ya semester 6. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah membahas, tentang susunan seri kapasitor ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang susunan paralel paralel ya. Nah, jadi kalau susunan paralel, ya itu tadi yang saya bilang bahwa kita harus melihat pola ya. Makanya paling, enak itu kita belajar pola ya. Jadi kayak pola itu ilmu apa ya, memperhatikan gitu ya. Jadi misalkan polanya kita bisa dapatkan ya untuk apa, kapasitor paralel ya. Nah, kapasitor paralel ini, untuk apa namanya, yang satu polanya apa, Q-nya itu dijumlahkan ya. Jadi Q1 plus Q2 plus Q3 plus sampai Qn. Atau kita bisa tulis sigma I sama dengan 1 N Q I. Ya, ini sum. Yang kedua itu V-nya sama ya. Jadi V1 sama dengan V2, V3, Vn itu sama dengan V. Oke. Yang ketiga, kapasitansinya ya, kapasitansinya itu adalah C total sama dengan apa? C1 plus C2. Nah, ya. Oke. Jadi ini yang hanya perlu kalian pahami gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu terlalu apa namanya, itu kalau belajar tuh ya, jangan terlalu sulit kalau belajar, makanya jadi ekstrak. Makanya kan ada banyak metode-metode untuk belajar ya, kalau nggak salah kan, dari semua, awal-awal masuk dulu ya, jadi mahasiswa baru kan pasti ada pelatihan ya, teknik-teknik mencatat dan lain-lain ya, ada teknik apa namanya, misalkan ada apa, mind map ya, misalkan mind maps. Misalkan saya bikin mind map aja ya, ada kapasitor ya, ada kapasitor misalkan. Ya udah, misalkan ini hubungan seri. Nah, seri tegangan ya, terus muatan, lalu apa? Oh, sorry. Oke. Lalu misalkan tegangan, muatan, apa namanya, kapasitansi total ya, kapasitansi. Nah, ya udah tinggal bikin mind map, ya intinya mind map tuh, apa, contohnya kayak, apa, inti-intinya aja ya, tegangan, kalau di seri kapasitor apa, P sama dengan P1 plus P2 plus, Vn ya, pasti. Lalu muatannya gimana? Ya Q1, Q2 sama dengan Qn. Kapasitansinya gimana? Nah, 1/C, 1/C1 plus 1/C2.
Lalu kalau misalkan paralel gimana? Ya kan? Ya sudah tinggal Anda lanjutkan ini ya, tegangan, muatan, lalu apa, kapasitansi ya. Nah, ini contohnya kapasitansinya, C sama dengan C1 plus C2. Muatan ini G sama dengan G1 plus G2 plus bla 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 sampai Gn. Tegangannya gimana? Tegangannya V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Ini contohnya teknik mencatat menggunakan mind map ya. Ya pasti ada di semua banyak lah ya. Ya intinya kalau saya pribadi kan gini ya, mungkin saya hanya pesan aja apa itu namanya setiap bunga tumbuhan ya. Nah, jadi setiap tumbuhan itu apa namanya berkembang menghasilkan bunga bermekaran itu tidak ada yang sama, pasti berbeda. Artinya setiap adik-adik semuanya individu ini akan berkembang dengan sendirinya ya tanpa harus adik-adik ini melihat orang lain. Karena tumbuh kembangnya dari sendiri ya hanya dari sendiri yang tahu. Dan ini hubungannya dengan ini, adik-adik mengalami kesulitan belajar, maka ya ini tadi adik-adik harus apa namanya mencari solusi bagaimana cara belajar terbaik ya. Seperti itu. Oke, untuk paralel ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita pakai ya. Oke, kita lanjutkan ya. Latihan soal. Oke ya, jadi diketahui 3 kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 5 mikrofarad dan mempunyai muatan masing-masing sekitar 7,5 mikrocoulomb. Nah, jika kapasitor dihubungkan paralel, maka hitunglah tegangan masing-masing kapasitornya itu berapa. Terus tegangan pengganti atau totalnya berapa, dan kapasitansi total atau pengganti paralelnya itu berapa, ya. Oke, mungkin kita bisa, apa namanya, kerjakan ya.
Yang A, tegangan masing-masing kapasitor. Nah, untuk tegangan sendiri kan sama ya. Jadi tegangan kapasitornya kita harus cari apa itu namanya? Kita cari nilainya dulu ya. Jadi sama ya. Ini ya. Nih, Q1 sama dengan C1 V, Q2 sama dengan C2 V, Q dengan CV ya, berarti apa namanya? V sama dengan kebetulan muatannya sama ya, jadi Q1 lah ya, dibagi berapa? C1 ya. Berarti ini 7,5 kali 10⁻⁻6 dibagi 5 kali 10⁻⁻6. Ya, habis lah ya, saling menghilangkan. 7,5 dibagi 5 ada berapa? 1,5. 1, 1,5 ya. Oke, ini 1,5 volt lah ya. Oke. Ya, berarti ya V2 dengan V1. Ya kan? V3 juga sama dengan V1. Berarti berapa? V2-nya 1,5 volt. V3-nya 1,5 volt. Karena tadi kembali lagi ke konsepnya ya, V-nya sama kalau paralel. Terus B-nya tegangannya ya sama, berarti V totalnya ya berapa? 1,5 volt. Oke. Nah, untuk kapasitansi totalnya sendiri ya, berarti C total sama dengan berapa? C1 plus C2 plus C3 atau sama dengan 3 kali 5 ya. 10⁻⁻6 sama dengan 15 mikrofarad ya. 15 mikrofarad. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, untuk kapasitor ya apa namanya ya perlu kita ketahui juga ada dielektriknya ya. Jadi pada umumnya apa ruang antara konduktor di kapasitor itu berisi bahan bukan penghantar ya atau non conducting yang disebut sebagai bahan dielektrik ya. Nah, jadi misalnya bahan dielektriknya ini bisa berupa misalkan kaca, mika dan lain-lain ya. Nah, eksperimen dilakukan Faraday itu menunjukkan bahwa adanya bahan dielektrik ya. So, adanya bahan dielektrik ini
bisa menyebabkan kapasitansi suatu kapasitor itu bertambah ya. Nah, lalu adanya bahan dielektrik menyebabkan medan listrik dalam ruang di antar konduktor pada kapasitor menjadi berkurang. Nah, ingat ya, ini konsepnya ya. Jadi kalau ada bahan dielektrik, kapasitansinya tambah ya, tapi medan listriknya itu berkurang ya. Jadi ini bahan dielektrik ini ya. Ya makanya kita harus ambil poin-poinnya ya. Satu, adanya bahan dielektrik kapasitansi bertambah ya. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Lalu medan listriknya berkurang. Ya. Oke. Nah, karakteristik suatu bahan dielektrik itu dinyatakan dengan besaran yang disebut dengan konstanta dielektrik. Ya. Oke, dengan konstanta dielektrik. Oke ya. Nah, ada 2 tipe bahan dielektrik ya. Jadi bahan dielektrik polar ya, ada bahan dielektrik polar atau polar dielektrik, ada dielektrik non polar ya, atau non polar dielektrik ya. Nah, kalau dielektrik polar itu mempunyai momen dipol listrik permanen ya, misalnya air. Nah, kalau momen dipol listrik muncul ini ya. Nah, jadi momen dipolnya ini kalau nonpolar ini karena dia berada dalam medan listrik. Ya, oke. Nah, ini medan listrik di antara keping kapasitor ya. Nah, misalkan ini tanpa bahan dielektrik, kita bisa lihat ya medan listrik kan adik-adik tahu ya. Kalau ada positif ya di sini, dia akan menuju yang negatif alias dia akan keluar ya dari muatan-muatan yang positif menuju yang muatan negatif. Nah, beda dengan ini, misalkan di sini ada bahan dielektriknya ya, maka akan timbul medan listrik induksi dalam bahan dielektrik ini yang arahnya dari kiri ke kanan ya. Dan ini adalah lapisan muatan positif pada dielektriknya, yang ini lapisan muatan negatif. Maka bagaimana arahnya seperti ini? Nah, ketika ada yang ini dielektriknya ya. Nah, ya kan? Oke. Nah, ini juga plus ke minus ya. Nah, ini contohnya kalau ada bahan dielektriknya ya. Nah, sehingga medan listrik total dalam bahan ini ya. Jadi medan listrik induksi dan medan listrik awalnya ya. Tapi yang perlu diingat bahwa medan listrik induksi itu berlawanan dengan medan listrik yang awal ya. Maka medan listrik yang sudah ada ya, maksudnya dalam bahannya itu harus lebih kecil dari medan listrik awalnya. Atau E0 sama dengan KE ya. Ya, dielektriknya ya. Sehingga V tegangan adalah V awal dibagi di elektriknya. Jadi konstantanya kalau kita berbicara hubungan antara tegangan, kapasitansi, dan muatan itu seperti ini. V-nya kita ubah. Nah, jadilah K G0, V0 sama dengan K J0. Ya. Artinya kapasitansi yang saat ini itu sama dengan kapasitansi kapasitor sebelumnya itu dikali dengan bahan dielektriknya. Nah, dan perlu diketahui juga konstanta dielektrik itu juga terkait dengan permisivitas
permitivitas bahan ya. Nah, jadi Anda harus cari ini permitivitas bahan misalkan untuk kapasitor ya. Nah, oleh karena itu maka apa? Bisa kita lihat kalau di sini ya dari persamaannya kan ini kan sama dengan KE0 tadi ya. Maka itu artinya apa? Konstanta di elektrik itu apa? Adalah permitivitas relatif suatu bahan. Karena dia apa? Ya relatif terhadap medium vakum atau free space ini epsilon 0 ya. Nah, maka apa? Nah, dengan adanya bahan dielektrik ini pada kapasitor, maka nilai maksimum ya. Jadi nilai maksimum beda potensial yang dapat diberikan antara keping kapasitor itu ya, ini itu bisa disebut dengan breakdown potensial. Nah, hal ini terkait dengan apa? Karakteristik yang disebut dielectric strength. Ya, yang menyatakan apa? Besar maksimum medan listrik yang masih dapat diterima suatu bahan dielektrik. Oke ya. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi dalam kapasitor itu juga ada energinya ya, karena dia kapasitor itu bermuatan. Nah, apa namanya, ini misalkan kapasitor mengandung muatan Q ya. Nah, ya ini rumus-rumus yang sudah kita pelajari ya. Jadi masih sama. Nah, bagaimana menghitung energinya ya. Jadi misalkan sebuah muatan listrik ya sebesar dq ini ditambahkan kepada sebuah kapasitor ya. Kita tambahkan muatan dq ya. Nah, maka kerja yang diberikan atau W ya pada kapasitor ini sama dengan dW V dq ya. Maksudnya dW ini kayak perubahan kerja ya, perubahan nilai bisa incremental atau decremental ya. Jadi V-nya kali dq sama dengan seper-C Q kali dq. Ini untuk V-nya sendiri kan ada D perlu ingat ya kan. V sama dengan apa? Q per C. Ya, ini. Nah, maka berapa kerja totalnya? Ya kerja totalnya tinggal W sama dengan integral dW. Maksudnya apa? Integral dari usaha tadi ya, perubahan usaha yang dilakukan ketika apa? Ya ini, misalkan kapasitor dari keadaan kosong sampai bermuatan. Artinya kan ini kayak perubahan ya, dW itu perubahan dari kerja yang dilakukan. Nah, dW sendiri di sini perubahan kerjanya sama dengan IC ya apa Q per C ya muatan per kapasitansinya kapasitor ya. Nah, dq. Nah, dapatlah ini setengah Q kuadrat. Maka usaha total, kerja total yang diperlukan untuk mengisi kapasitor dengan muatan Q sama, ingat ya muatan kalau muatan Q-nya sama, akan berubah menjadi energi yang tersimpan. Jadi kapasitor memiliki muatan Q itu energinya seperti ini. Jadi setengah Q kuadrat per C ya. Nah, karena Q sama dengan CV maka dapat ditulis ya ini perubahan-perubahannya yang tadi ya. Jadi kan pertama kan kita punya persamaan U sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, sedangkan Q itu sama dengan C kali V ya, maka U sama dengan setengah kali CV kuadrat per C ya, maka dapatlah apa? Setengah CV kuadrat. Jadi tinggal ini aja apa pemahaman aja ada. Misalkan dalam sebuah soal diketahui muatan dan kapasitansinya, maka untuk menghitung energinya ini ya mudah, kan tinggal setengah Q kuadrat per C. Nah, ketika yang diketahui itu adalah kapasitansinya dan tegangannya ya. Nah, itu maka
ini rumusnya setengah CV kuadrat. Nah, untuk kapasitor plat sejajar, maka jangan lupa V kemarin apa? E kali D. Dan C sama dengan ini. K E0A per D. Ingat ya, ini untuk kapasitor plat sejajar. Jadi ya memang harus apa namanya hafal ya, ada di semuanya gitu. Ya, nah berarti O-nya sama dengan setengah ini V-nya. C, sorry. Ini C ya, kapasitornya ya. Ini adalah kapasitornya ya. Jadi ini adalah C-nya. K kali epsilon 0 kali A per D. Lalu ini dikali dengan V ya. V di sini adalah tegangannya. Jadi maka akan kita dapatkan setengah KE0 E kuadrat AD ya. Nah inilah ya. Nah sedangkan AD ini adalah dengan volume. Nah jadi tergantung tergantung nanti soalnya ya. Jadi apa yang diketahui dalam soal. Nah jadi harus benar-benar dianalisis sama ada di semuanya ya. Jadi persamaan ini bisa berubah-ubah ya tergantung kasusnya ya, define problemnya ya. Nah, maka energinya bisa kita peroleh seperti ini ya. Jadi energinya itu per satuan volume. Nah, kita punya dua plat sejajar ya dengan luas menampang itu masing-masing 0,05 meter. Berarti ini A-nya ya. 0,05 meter. A-nya juga 0,05 meter. Nah, dan di sini diselipkan bahan dielektrik dengan ketebalan sama, masing-masing dengan konstanta dielektriknya ini ya. Tentukan kapasitansi yang dihasilkan. Nah, kalau hubungannya seperti ini adalah saya seri. Ya, ini. Jadi ini nanti ini dipisah. Nah, ini dipisah ke sini ya. Ini jadinya seri. Nah, ini C1 dan C2. Dan ini lebarnya kan 0,5 meter. Ya, pisahnya itu loh. Jadi ini dipisahnya D. Tapi kan karena dimasukin di elektrik bakal berubah nantinya gitu ya. Nah, jadi ini susunan sebelah kiri dapat dipandang dua kapasitor sebagai seri ya tadi. Jadi ini kita rubah seperti ini. Jadi kita pandang ini sebuah kalau kita breakdown ya, kita pecah, pisahkan akan seperti ini ya. Jadi seri ya. Nah, maka kita akan menghitung C1 dan C2. Nah, ini kan rumus yang sangat umum sekali ya, sudah ada dipahami lah ya. Nah, ini juga. Nah, ya sudah tinggal dimasukkan saja ya K1, K2 konstanta dielektriknya, D-nya 5 ya karena dibagi. Jadi D-nya kan awalnya kan sini 0,5, 0,1 ya. Ini kan 0,1 karena ini udah dipasang jadi ini D-nya. Jadi 0,5, 0,05 ya. Nah, dapatlah nanofarad 567 nanofarad dan 851 nanofarad. Nah, karena dia disusun seri, maka ya ini sudah kita menggunakan persamaan ini ya. Nah, kita dapatkan 340 nanofarad. Oke, itu adalah kapasitansi total dari ini. Dengan sudah dimasukkan di elektriknya ya. Nah, bagaimana kalau yang kapasitor ini? Nah, kalau kapasitor ini bisa kita lihat ya nanti kita pisah ya. Nah, ya, jadi ini adalah sebuah kapasitansi dengan lebar platnya ini adalah 3 cm, panjangnya
20. Jarak antar platnya itu 0,01. Sepertiga bagian lebar plat, ingat ya, sepertiga bagian plat diisi bahan dieelektrik dengan konstanta di 100. Sisanya berisi udara. Nah, ingat ya, ini sepertiga. Sepertiga dari lebar plat ini. Berapa konstanta dieelektriknya? Ini hubungannya nanti ini ya, 3 cm dan panjangnya 20. Sedangkan sepertiganya itu diisi dengan dieelektrik ya. Kapasitor ini ya kita pisah. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadinya apa kalau kayak gini? Apa ya? Paralel ya. Nah, jadi tinggal dilihat polanya saja ya. Nah, informasi yang diberikan kan pertama tadi D-nya itu kan 0,01 ya. Terus panjangnya 20 dan lebarnya 0,01 ya. Nah, K1-nya 200 dan K2-nya itu 1 karena dia udara. Nah, jadi kita pisah dulu ya. Jadi kita pisah yang ini C1 sama dengan K1 kali E0 AD. Nah, A-nya ini panjang kali lebar apa namanya? Diperdetail lagi ya. Nih, panjang kali lebar. Ya. Lalu di sini juga, ini juga apa? Panjang kali lebar ya. Nah, ya. Nah, oke, jangan lupa ya. Jarak antar platnya 0,01. Panjangnya 0,2. Lebarnya 3. Ingat ya, lebarnya 3. Terus lebarnya 3. Berarti apa? Karena sepertiganya dibuat dieelektrik ya. Nah, ini bisa jadi lebar yang pertama itu 0,01, yang kedua itu 0,02. Ini dulu ya. Nah, ya. Nah, ini lebarnya ya. Kalau panjangnya tadi kan sama ya 20 ya, cuma lebarnya aja yang akan berbeda karena apa? Sepertiganya ini diisi oleh dieelektrik ya. Artinya apa? Yang awal ini kan berapa tadi? Lebarnya 0,02. Ingat ya, yang ini tadi lebarnya 0,02 ya. Kalau kita apa apa namanya itu? Kita detilkan, tapi di sini diisi dieelektriknya sepertiga, berarti berapa? 0,01. Nah, 0,01, 0,02 kan 0,3 tadi ya. Ini loh. Jadinya 3 cm ya. Jadi lebarnya plat itu 3 cm. Nah, sepertiganya itu bagian plat diisi dengan bahan dieelektrik. Jadinya apa? Ya jadinya kan ini adalah untuk dieelektriknya. Maksudnya itu apa? Lebar dieelektriknya sepertiga kan berapa? Jadi sorry. Jadi L yang dieelektrik tadi ya kan sama dengan sepertiga kali berapa? 0,03 sama dengan 0,01. Nah, ini. Ya karena sisanya tinggal L2-nya sisanya ya tinggal 0,03 kurangi 0,01 dapatlah 0,02 ini. Nih ya. Jadi totalnya yang pertama 226,8 226,8 nanofarad, yang kedua 2,268 nanofarad. Nah, untuk kapasitornya sendiri di sini berarti dapatnya berapa?
Ya, kita dapatnya ya 229 nanofarad. Oke, nah selesai. Kita sebelum kita masuk kuis, ada yang tanyakan? Kuisnya kita mulai dari jam 10.20.